Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, kita jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak, kalau kalian menghadapi kesusahan, kalau kalian menghadapi persoalan, apa yang kalian lakukan? Firman Allah menuliskan satu bagian kehidupan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun ketika datang ke dalam dunia ini sebagai seorang manusia, dia pun pernah mengalami perasaan susah, sedih. Tetapi Tuhan Yesus tahu bagaimana cara mengatasinya. Firman Tuhan menceritakan pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, ke satu tempat, satu taman yang bernama Taman Getsemani. Untuk apa? Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Tuhan mengajak murid-murid, tetapi pada satu tempat kata Tuhan Yesus, kalian boleh tinggal di sini, tetapi Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut dengan saya. Kemudian berjalanlah Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke tempat yang Tuhan inginkan. Kemudian kata Tuhan Yesus kepada Petrus dan teman-temannya, kalian diam di sini, saya akan pergi berdoa. Kalian juga berdoa, berjaga-jaga dengan aku. Kenapa? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus menghadapi satu keadaan di mana begitu susah dialami. Dan Tuhan Yesus hanya dapat berdoa kepada Bapa yang di surga. Tuhan Yesus pergi berdoa, memisahkan diri dari murid-muridnya dan berlutut. Kemudian dia berkata kepada Allah Bapa di sorga, ya Bapakku, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dengan penuh kesungguhan hati Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Anak-anak, kalian tahu kenapa Tuhan Yesus berdoa seperti itu? Karena Tuhan Yesus sedang menghadapi satu masalah yang begitu berat. Bukan seperti ada kekurangan sesuatu, butuh sesuatu, bukan. Tetapi Tuhan Yesus pada saat itu menyadari sebentar lagi Tuhan Yesus akan menanggung siksaan, bahkan akan mati, akan disalibkan. Bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, tetapi untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Itu bukan hal yang mudah. Itu sebabnya Tuhan Yesus minta, kalau boleh, kalau ada cara lain ya Tuhan, jangan sampai saya alami kesulitan itu, menderita, disiksa, terpisah dari Bapa di surga karena dosa-dosa manusia yang harus ditanggung oleh Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kehendak Bapa di surga itu yang paling terutama. Sehingga Yesus berkata, bukan apa yang aku inginkan, bukan yang aku kehendaki, tetapi biarlah kehendak Bapa di surga yang jadi. Anak-anak, waktu Tuhan Yesus selesai berdoa seperti itu, Tuhan Yesus kembali melihat Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka sudah tahu kalau memang Tuhan Yesus mau menghadapi kematian. Mereka juga sedih. Tapi ketika mereka sedih, bukannya mereka berdoa, mereka malah tertidur. Sampai Tuhan Yesus bangunkan, Petrus, Yohanes, Yakobus, apa kamu gak sanggup berjaga dengan aku 1 jam aja, kata Tuhan Yesus. Mereka kaget bangun. Ya, oh iya, mereka mau berdoa lagi. Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Kalian tahu, sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa
Seperti doa yang awal tadi Tuhan Yesus doakan. Dan Petrus, Yakobus, Yohanes tertidur lagi. Tuhan Yesus ketika berdoa sangat bersungguh-sungguh. Bahkan firman Allah berkata sampai Tuhan Yesus mengucurkan keringat yang ada titik-titik darahnya. Anak-anak, kenapa? Karena itu pergumulan yang berat bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah berbuat dosa. Tapi sekarang semua dosa manusia seisi dunia harus Tuhan Yesus yang tangani. Tetapi kasih Yesus mengatasi segalanya. Ketaatan Tuhan Yesus mengatasi keinginannya. Tuhan Yesus menghadapi persoalan yang berat dengan berdoa. Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam doanya kepada Bapa, Allah Bapa di surga akan memberikan kekuatan. Anak-anak, mungkin kalian menghadapi juga persoalan yang bagi kalian berat. Apakah itu persoalan menghadapi sekolah kalian, hal-hal dalam pelajaran, dengan guru, dengan teman, atau persoalan di dalam keluarga kalian, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Mungkin bagi kalian berat. Bagaimana kalian mengatasi persoalan itu? Mari berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah kita seperti Yesus, belajar untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Kita memilih apa yang Tuhan inginkan, yang terbaik, dan melakukan apa kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari membaca firman Tuhan. Sehingga kita juga boleh mengalami kekuatan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk setia, berdoa, taat, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi